Haleluya. Mari katakan sekali lagi haleluya. 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 Mari kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan saat ini, membawa segala kerinduan kita di hadapan-Nya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Mari kita sama-sama merenungkan lagu ini. Haleluya. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanmu, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu Bapa, dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, katakan kami rindu, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Saya undang setiap kita untuk kita bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya. Oh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan-Mu Bapa, dengan kekuatan-Mu, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu, ku angkat tangan. Mari kita angkat tangan kita, berserah diri padanya. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Katakan sekali lagi, dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan-Mu, ku sembah Kau Tuhan.
dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Katakan, sebab Engkaulah yang kudus Tuhan, sebab Engkau yang kudus. Amin. Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau layak, sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, oh sebab Engkau yang kudus. Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Katakan dengan lembut, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus. Anak domba Allah, darah-Mu tercurah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, terima pujian, amin, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Katakan, sebab Engkau kudus Tuhan, sebab Engkau yang kudus. Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Terima kasih Tuhan, oh sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Puji Dia, kita sembah. Oh terima kasih Tuhan, oh Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan
bersyukur. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami yang tidak layak ini Kau layakkan Tuhan. Kami yang berdosa ini Kau layakkan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur Bapa. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan berseru, katakan haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Oh haleluya. Terima kasih. Sebab Engkau yang kudus, ada domba Allah, darah-Mu Tuhan, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sekali lagi katakan, sebab Engkau yang kudus Tuhan, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa. Nanti dengan kasih Kristus Bapak Edi yang akan buka. Kuasa sekarang dan selamanya. Sekali lagi katakan, hormat dan kuasa. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Karena Tuhanlah yang layak kami sembah, kami puji. Engkaulah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kembali pada pagi hari ini kami datang merendahkan hati kami, menundukkan diri di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kasih dan kemurahan Tuhan sepanjang hidup kami hingga pagi hari ini. Tuhan senantiasa memberkati kami, berkat perlindungan, berkat keselamatan, berkat pemeliharaan Tuhan anugerahkan kepada kami, berkat kesehatan Tuhan limpahkan kepada kami, umur panjang hingga pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengampuni dosa dan pelanggaran kami, menyucikan, menguduskan hidup kami, melayakkan setiap pribadi pada pagi hari ini untuk datang menyembah kepada Tuhan
memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan para imam yang melayani pada pagi hari ini. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami semuanya. Seluruh sidang jemaat-Mu diberkati Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberi hikmat kepada kami untuk mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa juga bagi sidang jemaat-Mu yang mungkin hari ini berhalangan tidak hadir. Kasih karunia-Mu juga melawat kehidupan mereka di rumah mereka masing-masing. Terima kasih. Yang sakit Tuhan sudah jamah, sembuhkan, pulihkan kesehatannya. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Haleluya, silakan duduk saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Kita bersyukur sebab Dia baik dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhanlah gembala kita yang baik. Mari kita sama-sama kita angkat pujian ini. Dia gembala, tak mungkin ku berkekurangan. Haleluya. Dia gembala, tak mungkin ku kekurangan. Dia penjaga dalam kesukaran. Dia di muka saat jalanku gelap. Aman sentosa, Dia tidak gelap. Katakan Dia gembala, Dia gembala, tak mungkin ku kekurangan. Amin. Dia penjaga dalam kesukaran. Dia di muka saat jalanku gelap. Aman sentosa, Dia tidak gelap. Sekalipun jalan di lembah maut, dimanapun ku tak takut. Dia gembala, itu cukuplah sudah. Sebab Dia setia, besar kasih-Nya. Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri. Tak mungkin ku kekurangan. Amin. Dia penjaga dalam kesukaran. Dia di muka kita, Dia di muka saat jalanku gelap. Aman sentosa, Dia tidak lelap. Sekalipun jalan di lembah maut, dimanapun ku tak takut. Dia gembala, itu cukuplah sudah. Sebab apa? Sebab Dia setia, besar kasih-Nya. Sekalipun jalan di lembah maut, dimanapun ku tak takut. Dia gembala, itu cukuplah sudah. Sebab Dia setia, besar kasih-Nya. Sebab Dia setia, besar. Katakan dengan iman sekali lagi. Sebab Dia setia, besar kasih-Nya. Haleluya. Dialah gembala yang baik. Dia baik bagi saya dan saudara sekalian. Mari kita akan angkat pujian Anak Allah, Yesus namanya. Sebab Dia hidup. Haleluya.
Yesus namanya menyembuhkan, amin, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Nah Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, karena Dia hidup bagi kita. Dia hidup dalam kehidupan kita. Amin. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari sebab Dia hidup. Ada apa? Amin. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara, mulai awal 2024 itu, saya itu menerima tugas yang cukup berat untuk ukuran perempuan ya. Tetapi luar biasa, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan menyelesaikan. Sampai kemarin, ya ampun, itu bukan ukuran perempuan yang sudah tua, saudaraku ya. Dan ini ada satu lagi proses, dan Tuhan kasih lancar semuanya, selesai saudara. Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Asalkan apa? Kita tetap setia pada Tuhan. Haleluya. Sampai masa tua Tuhan memelihara hidup kita. Oleh sebab itu mari kita setia kepada Tuhan, tetap beribadah, rajin. Kalau saya menasehati anak saya, orang tua juga menasehati, itu tujuannya bukan tujuan untuk hal tidak baik, tetapi demi menjaga kita tetap di jalan Tuhan. Haleluya. Saya mengajak, maaf Mbak Doni, saya mengajak para orang tua yang usianya 60, kita menyanyikan pujian, sampai masa tuamu aku Yesus tetap Dia yang akan memelihara hidup kita. Haleluya. Kita nyanyikan pujian itu. Oh, di atas 65. Oh ya. Ono sing ngusul. Oke, yo. Yo, gak ono. Oh, Pak Effendi, Pak Eben ndak kuat berdiri ya? Pak Eben ndak kuat berdiri. Oh enggak, puji Tuhan. Semangat.
Oke, kita menyanyikan pujian sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Haleluya. Mari kita nyanyi sama-sama. Tepuk tangan. Haleluya. Yuk. Sampai masa tuamu, aku telah melakukannya, aku telah melakukannya, dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Semuanya kita nyanyi. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia, dan sampai putih rambutku, aku menggendongmu. Aku mau melakukannya, aku mau melakukannya, dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Monggo silakan duduk. Haleluya, pujian yang begitu memberkati. Mari kita akan sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian. Mari saya mengundang untuk kita semua bangkit berdiri. Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu ya dan amin. Kau yang memegang segala kehidupan kami ya Bapa. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Oh haleluya, sungguh besar setiamu ya Bapa. Oh, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau
segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami berserah, ku berserah di dalam kekuatan. Dengan kasih Kristus, Prof. Dwi yang akan berbicara. Ku berserah Tuhan, ku berserah di dalam Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Karena kami sungguh percaya akan janjimu Tuhan. Bahkan janjimu terukir di dalam hidup kami. Dan tidak ada satu pun Tuhan yang sanggup untuk menghilangkannya Tuhan. Dan kami sungguh percaya akan kekuatan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh melampaui segala persoalan yang harus kami hadapi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kekuatan yang sudah Engkau berikan, dan terima kasih Bapa untuk perlindungan, penjagaan, pemeliharaan yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Kalau pada siang hari ini kami boleh belajar akan firman-Mu Tuhan, itu semua oleh karena kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Biarlah hidup kami, hati kami menjadi tanah yang subur, supaya benih firman-Mu boleh bertumbuh dalam hidup kami Tuhan, dan boleh berbuah-buah. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Pimpin setiap kami, urapi setiap kami Bapa. Terlebih-lebih hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu, kiranya damai, anugerah limpah Tuhan, supaya apa yang akan disampaikan Tuhan boleh menjadi kekuatan kami, menjadi penghiburan kami, supaya hati kami semakin hari semakin mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kasih jiwa kami yang setiawan. Haleluya. Amin. pada hambanya.
Salam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita saudara? Ada sukacita saudara? Haleluya. Haleluya. Wah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini karena pertolongan dan kasih Tuhan kita bisa ada di tempat ini. Tujuan kita adalah memuliakan Tuhan. Kita mau memberi telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Karena satu-satunya kebutuhan kita yang vital, yang urgent hari-hari ini adalah firman Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau mengajak kita semuanya merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian. Sebenarnya ini ruang lingkupnya Kejadian 1, Kejadian 2, dan Kejadian pasal 3. Tapi kita baca beberapa ayat saja dari kitab Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2 mulai ayat 8 sampai ayat 25. Saya baca ya. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi dan yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila. Tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir ke sebelah timur Azur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia: semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan ini tentang Allah, Alkitab, dan manusia. Saya
selama ada di GPD Sion Bangli ini, saya suka mendengar khotbah Pak Doni, khotbah Prof B. Jadi apa ya, dari satu perikop kemudian digali mendalam. Senang saya. Mungkin sebagian orang tidak suka, itu khotbah pengajaran yang bagus sekali. Tapi saya berpikir jadi beban juga buat saya. Tiap orang itu punya gaya khotbah yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi 1000 orang berkhotbah, tujuannya satu, supaya firman yang disampaikan dimengerti, supaya firman yang dimengerti dilakukan, itu saja, tidak lebih dari itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebutuhan vital, kebutuhan paling penting bagi semua manusia yang hidup di dunia ini adalah tentang Allah, tentang firman Allah. Jadi selama manusia tidak mengenal Allahnya, tidak tahu firman-Nya, mustahil dia hidup berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu, tolong mungkin saya ada kasih satu slide saja. Iya. Yang ada di grup WA saya sudah kirim di WA, sudah Sion Bangli. Saya khawatir tadi karena saya salah tadi. Saya ubah ke foto. Ya, khawatirnya kabur gitu. Ya, bisa ya. Saya di kesempatan ini saya ingin ayatnya itu banyak, ruang lingkupnya banyak. Tetapi saya ingin mengajar kita supaya kita membangun sebuah teologi yang dasar yang baik. Siapapun manusia di dunia ini, dia harus mengenal Alkitab adalah firman Allah. Dia harus mengenal Allah penciptanya. Dia harus mengenal siapa dirinya adalah ciptaan. Selama manusia di dunia tidak mengenal Allah, tidak mengenal firman-Nya, tidak mengenal dirinya, itu manusia paling malang di dunia. Halo? Bapak Ibu, dunia sekarang ini mencari-cari Allah. Allah itu ada di mana? Allah itu apa? Allah itu bagaimana? Apa maunya? Apa tujuannya? Apa rencana-rencananya bagi kita? Semua pergumulan manusia di dunia mencari-cari Allah. Amin. Saudara datang ke kebaktian ini pasti ingin menyenangkan hati Allah. Tetapi Allah yang bagaimana yang kita mau senangkan hatinya? Ini yang paling penting. Hanya Allah yang dinyatakan melalui Alkitab. Allah kalau tidak memberi Alkitab kepada kita, mustahil kita mengenal Allah yang sebenarnya. Karena Allah itu pencipta yang sulit kita jangkau dengan alam pikiran kita. Dia adalah roh adanya. Itu sebabnya dia harus menjadikan sedemikian rupa firman-Nya supaya bisa sampai kepada kita. Itu sebabnya tugas pengkhotbah, saudara ya, menyiapkan khotbah itu betul kata Pak Doni ya beberapa waktu lalu. Tidak gampang menyiapkan khotbah, saudara. Saya jujur saja ya, saya sebetulnya sudah punya tema khotbah yang berbeda, saudara. Tapi tadi malam saya bangun jam 2, saudara ya. Jam 2 pagi saya tidak bisa tidur lagi, saudara. Saya renungkan, Tuhan tolong saya supaya saya ingin memberkati jemaat ya, kita semua, supaya apa ya, ini benar-benar bisa kita mengerti ya, dengan cara saya, dengan gaya saya begitu ya. Bagaimana kita yang 3 ayat, 3 pasal ini kita bisa merangkum hanya dalam satu slide ini gitu ya. Sehingga saudara kapanpun saudara bawa handphonenya, saudara bisa lihat-lihat. Ternyata manusia itu membutuhkan Allah, membutuhkan Alkitab. Saudara kita lihat ya. Allah kita adalah Allah Tritunggal. Tergambar di mana? Ini anak, Bapa dan Roh. Allah firman dan rohnya. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Kita sudah bisa baca di situ, saudara. Mari, kalau mau ingin buktikan, mari kita lihat dulu ayatnya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah
melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah, roh Allah, firman Allah. Kita baru buka halaman pertama, ayat pertama, kalimat pertama saja sudah berbicara tentang Allah. Berarti Allah sebenarnya memang ingin supaya dirinya dikenal. Kalau Tuhan dari surga itu datang menampakkan dirinya kepada kita seperti aslinya, itu seperti apa? Bisa nggak orang mengenal dia? Bisa? Mari kita banding dengan Ibrani dulu. Ibrani pasal 1. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Begini bunyinya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang-ulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi Allah berbicara dengan perantaraan nabi-nabi, misalnya Yesaya, Yeskiel, Yeremia, Daniel dan lain-lainnya. Berbicara dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Lihat, Dia berbicara melalui perantaraan anaknya, siapa? Yesus Kristus. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Artinya lebih indah dari nama malaikat. Berarti siapa? Nama Yesus Kristus itu jauh lebih indah, jauh lebih berkuasa dari malaikat-malaikat. Amin. Allah memang pernah mengutus malaikat berkali-kali ke dunia untuk menyampaikan pesan dari Tuhan. Tetapi yang terakhir, Dia datang melalui anaknya Yesus Kristus membawa pesan bagi dunia ini. Jadi pusat kepercayaan kita, iman kita adalah Allah, Bapa, Firman, dan Roh-Nya. Firman itu adalah Yesus, Firman yang menjadi manusia, Firman yang hidup. Sehingga Yesus berfirman, kita mendengarkan firman-Nya, sama dengan kita mendengarkan Allah yang dari surga itu. Amin. Ini saudara, mari saya mau mengajak kita membangun kerangka berpikir kita, keyakinan kita dari dasar ini. Yang berikut diilhamkan oleh Roh. Alkitab ini diilhamkan oleh Roh. Tidak sembarangan, saudara ya. Kalau yang pertama diwahyukan, ya. Diwahyukan artinya dari kata aslinya apokalipsis. Allah itu mengambil inisiatif, mengambil sikap, tindakan untuk membuka rahasia dirinya kepada para nabi, kepada para penulis Alkitab, supaya manusia bisa membaca tulisan itu, manusia bisa mengerti tentang Allah itu. Jadi Allah memakai manusia menulis Alkitab dengan bahasa manusia pada budaya yang berbeda. Supaya apa? Tujuannya manusia ciptaan Allah itu mengenal sang penciptanya dengan baik, mengenal dengan benar, tidak mencari di gunung, di hutan, di dalam laut, di mana-mana, di dalam gua, tidak. Mengenal Allah melalui pewahyuan dirinya, melalui firman tertulis, yaitu Alkitab. Yang paling sempurna adalah mewahyukan dirinya, menjelma menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Ini saudara, dasar-dasar kita membangun kepercayaan untuk iman kita.
yang berikut diilhamkan. Kalau di 2 Timotius 1 ayat 2 Timotius 3 ayat 16 di situ, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, ya, menyatakan kesalahan, menegur, memperbaiki kelakuan, mendidik kebenaran, untuk melakukan perbuatan baik. Ini Alkitab diilhamkan untuk itu. Diilhamkan artinya Allah memberi hikmat kepada penulis Alkitab supaya tidak salah tulis. Ditulis dalam bahasa manusia, Allah mengilhamkan dengan rohnya, dikendalikan oleh rohnya. Hikmat Allah memakai para penulis Alkitab secara khusus supaya pesan-pesan Allah melalui firman-Nya tidak salah tulis, sehingga sampai kepada kita mudah kita mengerti sampai sekarang ini. Bayangkan saudara, yang pertama itu yang paling tua itu kitab Kejadian ini paling tua, 1600-an tahun sebelum Yesus, saudara. Dari zaman Yesus sampai zaman kita ini sudah 2024 tahun. Ditambah 1600 tahun, 3624 tahun. Ayat yang kita baca tadi ditulis oleh Nabi Musa. Padahal Nabi Musa dengan zaman Adam itu jauh sekali, saudara ya. Nabi Musa dari kejatuhan Adam sampai Abraham saja itu 2000-an tahun. Dari kejatuhan Abraham sampai Nabi Musa saja itu cukup jauh ya. Itu kita 400-500 tahun lah. Jadi pengalaman dari zaman Kejadian, pengalaman Taman Eden diilhamkan Allah, diwahyukan Allah kepada penulis Alkitab, sehingga Alkitab ini sampai pada kita sekarang untuk menuntun kita mengenal Allah pencipta itu. Saudara bisa menangkap? Bisa ya? Oke. Jadi saudara, ini tidak ada Alkitab atau kitab suci yang lain yang menerangkan seperti ini, saudara. Jujur saja, saya dengan Pak Doni, kami satu alma mater, dengan Ibu Lena satu alma mater kami. Kami punya guru yang sama untuk belajar Alkitab, gitu ya. Sehingga kami punya pemahaman yang ya karena lamanya sekolah, lamanya kita bergumul, lamanya kita mengajar. Jadi akhirnya kita menemukan kemana kita membangun kerangka kita berteologi ya, supaya iman kita kuat, iman kita sehat. Karena apa yang kita sampaikan itu harus berguna bagi orang yang mendengarkannya. Amin. Lihat, Alkitab itu betapa penting ya. Saya tidak bisa terlalu lama di sini, yang makanya saya bilang tadi kalau kali ini saya ingin memperluas gitu ya. Kalau soal dalam minggu kita pasti mendalam. Kalau Pak Doni bahas satu ayat mendalam, satu perikop mendalam, juga mendalam. Tapi sekarang saya kasih lebar, meluas, amin. Jadi ada bonusnya, ada yang dalam, ada yang luas, sehingga jemaat Sion Mangli luar biasa, dalam dan luas dan lebar, amin. Haleluya. Kita mau belajar tentang Tuhan ini, luar biasa, saling melengkapi, itulah gunanya. Jadi ada yang menegur, ada yang menasehati, ada yang mengajar secara mendalam, secara meluas, melebar, dan lain-lain sebagainya. Itu berkat Tuhan buat kita semua. Nah, yang berikut, Allah, firman Allah itu diterangi. Banyak orang belajar Alkitab justru menghina Alkitab. Karena apa? Hatinya tidak dapat penerangan dari penginspirasi firman itu. Tidak diterangi oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh penginspirasi firman. Roh yang menerangkan firman itu kepada penulis Alkitab supaya nanti yang membaca itu tidak salah. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, jujur ya, orang bisa mengerti Alkitab kalau hatinya sudah diterangi Roh Kudus. Orang itu sudah mengalami kelahiran kembali. Orang yang belum dapat memperoleh kelahiran kembali, belum punya pengalaman dilahirkan kembali, sulit untuk mengerti inspirasi firman itu. Makanya Bapak Ibu ya, setiap kata, setiap frasa, setiap klausa atau setiap kalimat dari Alkitab itu punya arti. Jadi kita harus mencari arti asli dari itu, arti figuratif dari ayat itu, dan arti bagaimana kita bisa menerapkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sekarang. Itu sebabnya Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu tidak sekolah tinggi teologi ya,
Tapi kalau hati kita diterangi oleh Roh, kita mudah mengerti firman-Nya. Karena Rohlah yang menolong kita untuk mengerti hati Allah. Firman Allah, Alkitab Allah adalah pesan Tuhan, isi hati Tuhan yang dituangkan ke dalam Alkitab supaya kita mengenal Allah. Kita menyembah Alkitab. Ingat ya, Alkitab. Tapi kita menyembah Allah. Alkitab ini alat yang dipakai Tuhan supaya kita memiliki pengalaman dengan Allah. Dan Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah pencipta. Kita sudah, Bapak Ibu silakan baca ya di dalam kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 3 ini luar biasa sekali hikmat Allah ya. Itu Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Di dalam Ibrani kita sudah baca, dan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara lihat, ini cara Allah berbicara kepada kita. Kita baca di Alkitab Yohanes 3 ayat 16. Tetapi Allah mengutus anaknya yang tunggal. Siapakah dia? Yesus Kristus. Kenapa dia utus ke dunia? Karena kasihnya besar kepada kita. Allah tidak mau kita binasa. Nah, mari kita lanjut. Terus seperti apa Allah kita? Seperti apa hebatnya Allah kita? Seperti apa kebesarannya Allah kita? Kemuliaan, keagungan, keunggulannya Allah kita. Seperti apa? Ini penting. Kalau kita tahu Allah itu begitu hebat, Allah kita begitu agung, mulia, maha besar, saudara, kita tidak gampang tergoyah iman kita, karena kita memiliki Allah satu-satunya yang hebat ini. Dia adalah maha kuasa. Allah kita maha tahu. Allah kita maha hadir. Ini tertuang di dalam Kejadian 1 sampai Kejadian pasal 3. Dari tidak ada menjadi ada. Dia ciptakan melalui firman-Nya. Allah berfirman, jadilah terang. Jadilah, jadilah. Saudara, dari tidak ada menjadi ada. Dari tohu wabohu. Kosong. Dari kekosongan menjadi ada isi. Saudara masih ingat peristiwa di Kana, air menjadi anggur? Air ini tapi bisa berubah menjadi anggur. Mengapa bisa begitu? Itulah pekerjaan kuasa Allah. Dari air bisa berubah menjadi anggur. Ini sesuatu yang luar biasa. Itulah mujizat. Allah bisa melakukan itu, manusia tidak bisa. Dari kekosongan menjadi ada isi. Itu perbuatan Allah. Saya kasih contoh. Allah itu maha kuasa. Karena dia maha kuasa, dia mau jadi apa aja bisa. Dia mau lakukan apa saja bisa. Kalau kita tidak bisa menjadi Allah. Manusia tetap ciptaan. Pencipta itu ya tetap pencipta. Pencipta tidak bisa berubah menjadi ciptaan. Siapa yang menciptakan dia? Itu sebabnya Yesus itu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Karena dia adalah firman Allah, bersama-sama dengan Allah. Allah tidak ada akhir, tidak ada awalnya. Dia memang ada gitu. Tidak ada yang mengadakan Allah. Dia ada dengan sendirinya. Kalau begitu, Allah yang ada dengan sendirinya, dia menciptakan, berarti dia punya tujuan, dia punya rencana bagi ciptaannya. Untuk apa rencananya? Untuk apa tujuannya? Ya untuk dia sendiri dipermuliakan. Ini. Dia maha tahu. Nah, ini saya ingin kembangkan di sini sedikit. Allah itu maha tahu. Dia yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Coba kita bayangkan ya. Andai kata Ibu Lucy
Kenapa Ibu Lucy tidak diciptakan ada kumis, ada jenggot? Ya kan? Terus Yohan, kenapa tidak diciptakan Tuhan itu rambutnya tidak perlu kumis, tidak perlu jenggot? Kalau saudara lihat perempuan ada kumisnya, ada jenggotnya, jalan-jalan di jalan, kira-kira ya apa? Tidak sesuai. Cantiknya di mana kalau ada kumis, ada jenggot? Ya kan? Atau yang lain, saya kasih contoh. Kasih contoh ya. Misalnya Ariel, ya Ariel. Ariel itu Ariel itu ada telinganya bukan di sini, telinganya di bawah. Gitu. Hidungnya tidak ke bawah gitu, tapi hidungnya ke atas. Lubang hidungnya itu mengarah ke atas. Kira-kira gimana gitu? Ada yang mau dirubah? Kemudian perutnya ini ada di sini, ada di tengah gitu ya. Tidak di kaki, tidak di tangan. Coba kalau ada orang yang perutnya di kaki gitu gimana? Atau perutnya di lengan gitu gimana? Coba saudara bayangkan, mengapa seperti itu? Karena Allah itu indah juga. Dia tahu apa nilai sebuah nilai. Dia tahu keindahan itu seperti apa. Keserasian itu seperti apa. Itu Tuhan kita. Jadi kalau kita mau belajar tentang keindahan, kita belajar dari Alkitab. Amin. Ada seninya, ada keindahan. Itu karena Allah itu tahu. Banyak sekali ya potensi-potensi dalam diri manusia yang diciptakan Allah itu. Allah itu maha hadir. Allah itu tidak bisa tersembunyi. Allah itu maha hadir. Kemarin saya membaca sebuah tulisan, alam semesta ini ibarat rumah, saudara. Rumah lantai 3. Ibarat rumah. Jadi ada penduduknya di lantai bawah, ada di lantai atas. Ada yang menggambarkan begitu ya. Alam ini ada alam bawah dan alam atas. Alam fisik dengan alam roh. Allah dengan roh-roh itu ada di alam yang lebih tinggi. Ibarat rumah lantai 2. Nah, sedangkan manusia yang ada di bawah kolong langit ini ada di lantai bawah gitu. Jadi bagaimana supaya lantai bawah dengan lantai 2 ada komunikasi supaya nyambung? Maka itu dibutuhkan peran Roh Kudus, penginspirasi firman supaya sampai kepada kita. Jadi Allah itu tidak bisa dibatasi. Dia bisa melampaui ruang dan waktu. Dia ada di Amerika, dia ada di sini, dia ada dalam hidup kita, dia ada di ruangan ini, dia ada dalam hati kita. Amin. Jadi ini kita belajar seperti ini, sehingga dimanapun kita berada, kita pergi, kita harus tahu Allah itu jauh, tidak jauh dari kita. Allah itu dekat dengan kita. Nah, kalau kita sadar bahwa Allah itu dekat dengan kita, kita tidak sembarangan melakukan kesalahan yang membuat Allah itu sedih dengan kita. Amin. Ini penting sekali, penting sekali. Kita harus punya pemahaman yang benar, yang baik. Allah itu tidak jauh. Allah itu tidak buta. Allah itu tidak tuli. Ini. Dia tahu sedalam-dalamnya. Kita berdusta, kita berbohong. Allah itu tahu segala-galanya. Itu sebabnya saudara, ini kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang penuh dengan hikmat, Allah yang penuh dengan kebijaksanaan. Dia tidak sembarangan menciptakan apa yang ada di bumi ini. Semua ciptaannya di bumi ini pasti ada gunanya, ada manfaatnya, semua bagi kemuliaan Allah. Tetapi kita harus tahu apa yang bermanfaat bagi kita. Tuhan menciptakan segala-galanya. Tidak ada yang diciptakan yang bukan oleh Tuhan. Segala yang ada dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Tetapi tidak semua itu berguna buat kita. Amin. Mari kita lihat. Jadi Dia maha kuasa, Dia maha tahu, Dia maha hadir. Kita tidak bisa mengatur-ngatur Tuhan, Bapak Ibu ya.
Itu sebabnya kita harus memberi diri kita diatur oleh Tuhan. Diatur dengan apa? Diatur dengan firman ini. Kita berdoa kepada Tuhan, ya banyak doa kita yang dijawab oleh Tuhan ya. Yohan baru saja disembuhkan, Lazarus juga baru disembuhkan, ada lagi jemaat yang lain yang sedang dijamah oleh Tuhan. Doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, didengar oleh Tuhan, dan dijawab oleh Tuhan tepat pada waktunya. Ini artinya doa-doa itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan kan. Kalau kita berdoa supaya orang mati kan tidak cocok gitu ya. Tuhan mau kita hidup di dunia ini umurnya panjang. Kalau kita umur panjang, kita bisa menjadi saksinya Tuhan, memberkati orang lain. Kan seperti itu. Mari. Jadi gini, atribut moralnya Tuhan. Jadi kita dari Alkitab kita belajar tentang Tuhan, ternyata Tuhan itu mengasihi. Seperti apa kasih Tuhan itu terlalu dalam ya untuk kita bahas dalam renungan ini. Allah itu luar biasa kasihnya pada kita. Nanti lain waktu Pak Prof. Pak Doni bisa menguraikan lebih dalam. Allah itu mengasihi, maha kasih. Allah itu suci atau maha suci. Allah itu tidak ada dosa dalam dirinya, sehingga dia tidak bisa didekati dengan dosa. Kenapa manusia harus ditebus dari dosa? Dihapus kesalahannya, dipulihkan keadaannya, diampuni dosanya, dibuang dosanya, dicampakkan dosanya ke tubir laut gitu. Kenapa saudara? Karena ini dia tidak mau didekati dengan dosa. Itu sebabnya kehadiran kita di sini, kita sedang diproses, dibentuk terus menerus untuk menjadi seperti dia. Kita meninggalkan semua kefasikan, cara-cara hidup yang berkenan kepada Tuhan, kita buang, kita tinggalkan semua. Karena Allah kita itu Allah yang suci, saudara ya. Kalau kita masih hidup sekarang itu kita bersyukur Tuhan itu kasih kita kesempatan untuk mengubah hidup kita, mengubah diri kita, supaya nanti kalau dia panggil kita, kita benar-benar siap sesuai dengan panggilannya, sesuai dengan tujuannya. Amin. Itu sebabnya saudara, mari kita rajin baca Alkitab, kita dengar-dengaran, saling menasihati, saling menegur dengan yang lain. Untuk apa semuanya? Supaya kita yang sudah disucikan terus dalam kesucian. Itu maksud Tuhan. Tuhan itu adil. Nah, ini kita juga belajar adil ya Bapak Ibu ya. Keadilannya seperti apa? Itu perlu dijelaskan kalau ada pertemuan lain-lain berikut. Allah itu benar. Nah, karena Allah itu benar, dia membenarkan kita supaya kita hidup benar. Kalau Allah tidak benar, buat apa dia sibuk repot untuk membenarkan kita? Itu sebabnya Yesus berkata, akulah kebenaran, dan dia melakukan kebenaran, dan dia hidup menanggung dosa kita supaya kita dibenarkan menjadi orang benar. Kalau kita sudah bisa menjadi orang benar di dalam Kristus, berarti kita benar di dalam Allah. Dilihat Allah, kita benar hanya di dalam Kristus. Jadi semakin dalam kita mengenal Yesus, semakin tahu kita ada di dalam Yesus. Hanya oleh karena anugerahnya kita dibenarkan, kita menjadi orang benar. Saudara, itulah kebanggaan kita, itulah kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Ini Allah kita, Allah yang ternyata Allah yang seperti ini. Nah, Allah itu punya rencana terhadap ciptaannya. Allah tidak menciptakan tanpa rencana. Allah tidak menciptakan Taman Eden begitu indah. Dia taruh manusia di situ berdua saja. Dia taruh. Apakah Allah punya rencana hanya 2 orang di bumi ini? Tidak, saudara. Allah punya rencana supaya dunia ini penuh dengan manusia. Tetapi manusia yang bagaimana yang dikehendaki Allah? Ini yang kita harus lihat dari Alkitab. Nah, nanti kita akan lihat di sini. Allah mencipta untuk persekutuan antara Allah dengan manusia. Allah ciptakan Taman Eden. Semua yang dibutuhkan manusia diciptakan terlebih dahulu. Allah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan manusia, baru Allah menciptakan manusia. Itu Bapak Ibu baca ya di situ. Kita tidak punya waktu cukup untuk menggali lebih dalam. Jadi Allah itu bertanggung jawab atas ciptaannya. Sebelum manusia ada,
Allah sudah menciptakan semua yang dibutuhkan manusia. Ada terang, ya, ada gelap, ya, ada matahari, bulan, bintang, ada binatang-binatang, ada air, ya, di laut, air di perut bumi, ya. Ada ikan-ikan di laut, ada pohon-pohon, ada buah-buahan. Itu untuk apa semua, saudara? Untuk manusia, supaya manusia bisa menikmati hidupnya di bumi ini di bawah pemerintahan Allah. Manusia, Allah menciptakan untuk persekutuan dengan Allah dan manusia. Jadi di Taman Eden itu, saudara, di pasal 2 kalau nggak salah, ya, supaya tidak bolak-balik baca, itu Allah memberi 2 mandat. Mandat budaya dengan mandat spiritual. Mandat budaya, berkuasalah, berkuasalah, berkuasalah atas alam ini. Mengatur, maksudnya mengambil kekayaan alam ini untuk kemakmuran manusia itu. Ini perintah Allah, perintah Tuhan. Tetapi kalau manusia berkuasa untuk kekayaan dirinya, memperkaya dirinya, itu sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi memang mandat, perintah Tuhan untuk mengatur. Jadi Adam dan Hawa itu diperintahkan untuk mengatur, itu mandat budaya. Tetapi ada mandat yang lain, mandat spiritual, supaya menyembah Allah, memberitakan tentang kebaikan Allah kepada makhluk-makhluk ciptaan lainnya, memuliakan Allah dengan itu. Jadi sebenarnya ada di situ. Jadi kita bisa bersekutu dengan Allah sebagai perintah, kemampuan untuk persekutuan dengan Dia, Sang Pencipta kita yang punya tujuan, ya, tentang masa depan kita, supaya di bumi ini kita memuliakan Dia, nanti dalam kekekalan kita juga memuliakan Dia. Tetapi selama di bumi ini kita harus memperhatikan ada mandat budaya. Berkuasalah atas ikan-ikan itu, burung-burung di udara, usahakanlah. Jadi sebenarnya mandat Allah ini mandat untuk menjadi pengusaha, pengusaha dalam kontrol Allah. Kita mengelola alam ini untuk kemakmuran manusia selama ada di bumi. Mampurnya apa? Kemakmuran secara jasmaniah. Jadi kalau ada orang yang malas, ya, orang yang tunggu meminta-minta, tunggu roti turun dari langit di mulutnya, itu dia tidak menjalankan mandat budaya, saudara. Dia tidak menggunakan itu, dia tidak menjalankan itu, tapi dengan semangat untuk berjuang supaya dia bisa hidup makmur di dunia ini. Tuhan sudah sediakan matahari, Tuhan sudah sediakan tanah yang subur, Tuhan sudah sediakan air. Jadi tugas kita menjalankan mandatnya, berjuang, berusaha, bekerja, itu maksudnya. Nah, kemudian dalam damai sejahtera dengan manusia, Allah menciptakan manusia bukan menjadikan manusia musuh, marah-marah terus Tuhan ini, itu tidak, saudara, ya. Allah menciptakan manusia supaya manusia jadi sahabatnya, bergaul dengan Dia, berada dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, memandang kemuliaannya, mengagungkan, memuliakan Dia. Itu tujuan Tuhan menciptakan manusia, supaya kita berada dalam kehendaknya, dalam rancangannya, tidak keluar dari situ. Nah, ketika manusia keluar dari jalan Tuhan, Tuhan memanggilnya kembali supaya kembali ke dalam persekutuan dengan Dia. Ini yang saya baca di dalam Alkitab. Persekutuan kasih, sukacita, suci, adil dan benar. Jadi Rasul Paulus mengatakan kita berada dalam satu kesatuan roh, ya. Ada damai, ada sukacita, satu kasih, satu Tuhan, satu baptisan, ya. Satu tujuan supaya kita bisa memuliakan Allah. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang kalau kita sudah berkumpul banyak orang dalam satu komunitas, pasti saja ada perbedaan, pasti ada perselisihan, pasti. Tetapi kita sebagai anak Tuhan yang berada dalam pimpinan roh,
Kita harus saling mengampuni, saling memaafkan, saling mengingatkan, saling menasehati. Kita mau belajar memperbaiki apa yang kurang dari kita. Kalau kita dikritik orang, ya pasti kita punya kesalahan juga gitu ya. Jadi ya, kita harus bisa terbuka dengan kasih, dengan lembut. Ini pedomannya itu kasih, saudara. Kalau kasih itu apa ya, mengampuni banyak sekali dosa gitu ya. Tidak terluka hatinya, tidak mau dianggap sudah itu dia ngomong apa itu biar aja gitu. Karena kasih ya sudah. Tetapi benar, suci juga ya, karena kesucian, karena kita mengasihi Tuhan, kita memandang kesucian Tuhan, kemuliaan Tuhan, jadi kita harus cinta itu. Nah, adil juga, kita harus juga berlaku adil. Dan ini jangan lupa benar. Memang tidak semua yang benar itu kita katakan satu waktu atau di tempat yang sama gitu. Ada tempatnya yang pas untuk menyatakan kebenaran. Kalau yang untuk pribadi kita bisa nyatakan secara pribadi, yang untuk umum ya kita bicara secara umum. Tetapi semua memang berada punya tujuan yang sama, tujuan bagaimana Tuhan dimuliakan dalam persekutuan kasih suci, adil dan benar ini gitu ya. Tiap orang punya karakter ya, punya temperamen ya, yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Itulah keunikan kita di dalam satu komunitas tubuh Kristus. Keunikan, kalau saya melihat itu keunikan, saudara. Ya, kita unik, kita nikmati aja keunikan itu gitu. Nah, kalau tidak unik, saudara, aduh, lucu. Coba kalau laki-laki dengan perempuan itu tidak beda gitu. Apa yang terjadi, saudara ya? Ya unik, saudara. Kalau coba kalau laki-laki kok cantik gitu, yang perempuan kok ganteng gitu. Itu tidak unik namanya. Justru yang unik itu ya perempuan lah, laki-laki ya laki-laki, dia bersikap seperti laki-laki, yang perempuan bersikap seperti perempuan juga kan gitu. Ada amin, saudara? Masih kuat untuk mendengar saya? Nah, ini saudara, inilah Allah kita, Allah yang seperti ini. Masih banyak sekali ya, segudang ayat kalau saya masukkan di sini. Mari kita lihat siapa diri kita sebenarnya, supaya Alkitab ini berguna buat kita. Ya, kita kenal diri juga. Ternyata manusia itu ciptaan Allah dari semua ciptaan Allah. Manusia diciptakan terakhir oleh Tuhan. Setelah langit dan bumi dan segala isinya diciptakan oleh Tuhan, manusia diciptakan supaya apa? Supaya menjadi raja atas bumi itu, menjadi tuan atas bumi itu. Tuan di bawah kendali pencipta, penguasa di bawah pencipta. Jadi kita ada di dunia ini, kita tidak bisa lepas dari kekuasaan Allah. Nah ini ciptaan mula-mula Tuhan itu gini, dia punya dimensi rohani, potensi rohani, punya potensi untuk bersekutu dengan Allah, punya potensi untuk mengenal Allah. Itu sebabnya Allah datang bergaul dengan Adam di Taman Eden, karena Allah sudah menciptakan Adam itu dengan segambar dan serupa dengan Allah, punya potensi untuk bersekutu, menjalin hubungan, membangun relasi dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberi perintahnya, kau boleh makan semua buah pohon ini, tapi pohon yang satu ini jangan kau makan. Ketika kau makan, engkau akan mati. Artinya apa? Manusia itu punya potensi, dimensi rohani dalam dirinya, bisa menangkap pesan Tuhan. Kalau anjing, babi, monyet ya dikasih perintah kau jangan makan itu buah, ya pasti aja dia makan, karena memang dia tidak punya potensi yang lebih daripada manusia, makhluk rohani ini. Karena manusia adalah lebih agung, lebih mulia dari binatang-binatang itu, makanya Tuhan kasih perintah. Nah, mari kita lihat potensi intelek. Manusia itu cerdas. Coba saudara bayangkan, ada enggak manusia yang tidak cerdas? Lebih, artinya lebih apa ya? Tidak cerdas dari hewan, dari binatang. Ada. Mungkin ada yang bisa menyuruh sapi ke pasar, belanja di pasar, ya kan? Beli sayur, kasih nota, tolong ini uang 100.000 beli sayur, ya, beli ikan, beli tahu tempe,
beli lele, bawa ya, nanti masuk dapur, sapi disuruh masuk dapur, nyalakan kompor, masak nasi, masak sayur, nanti bosnya itu tuannya bawa ke meja, disajikan di piring yang bagus. Setelah itu baru panggil tuannya datang makan, silakan tuan makan. Habis itu dia ambil yang kotor, dia cuci, tuannya bangun tidur saja. Ada nggak? Ternyata hewan itu ya begitu, sapi itu tetap makan rumput dari dulu. Coba sapi disuruh masak nasi, terus makan nasi gitu. Kecuali kalau tuannya makan. Jadi ini unik sekali. Manusia itu lebih karena dia punya kemampuan intelek. Ada nggak monyet yang bisa mau ciptakan pesawat terbang, dia sampai ke bulan? Ada monyet Darwin gini ya? Tidak ada, saudara. Atau adakah monyet yang sekolah sampai gelar doktor? Wah, ini dokter monyet. Tidak ada. Kok ketawa dia? Mungkin di Papua ada, mungkin monyet yang jadi dokter. Ada? Oh, tidak ada. Itu mungkin di jemaat ada, sudah sekolah tinggi ternyata monyet. Ternyata tidak ada, saudara. Tidak ada. Itu artinya hanya manusia yang punya intelektual, yang bisa belajar, mengetahui banyak hal, mengetahui ilmu pengetahuan, ya, menciptakan teknologi ya, yang begitu canggih sekarang ini. Sebentar lagi banyak orang yang menganggur karena semua hal akan dikerjakan oleh robot. Manusia menciptakan robot untuk menolongnya, supaya nanti kasih makan sapi aja pakai robot. Sudah saya lihat di YouTube kapan hari, kasih makan sapi pakai robot, makan ayam pakai robot, makan kambing pakai robot. Akhirnya tenaga manusia kurang dipakai. Mengapa seperti itu? Karena ini intelektual, diciptakan dengan intelek. Manusia berkuasa, itu sebabnya manusia, semua orang tuh ingin berkuasa, ingin jadi pemimpin, banyak sekali. Ya, ribut-ribut soal politik, ya itu juga sudah hal biasa aja. Karena memang saya lihat, itu memang potensi dalam dirinya, dia ingin berkuasa. Nah, karena ingin berkuasa, dia pakai segala cara supaya dia bisa jadi berkuasa. Itu hal biasa. Saya tidak bisa menghalangi itu, karena memang itu potensi dasar dari manusia. Bermoral, beretika, dia tahu yang baik, tahu yang buruk, tahu yang benar, tahu yang salah. Punya potensi itu, diciptakan oleh Tuhan ini. Kemudian berkreasi, dia bisa berkreasi, dia bisa berdaya cipta, dia bisa berkreasi, kreatif, mau bikin apa aja. Ada yang ahli lukis, ada yang ahli pahat, ahli bikin begini. Jadi potensi kreativitas ini kita tidak cukup waktu untuk saya bahas ini. Dan potensi berdaya cipta, ini potensi, inilah manusia sebenarnya. Sumber daya manusia yang sesungguhnya ini sudah diciptakan oleh Tuhan, tetapi ketika jatuh ke dalam dosa, semua sumber daya yang ada pada dirinya menjadi merosot. Bukan lagi dipakai untuk kemuliaan Allah, tetapi dipakai untuk kemuliaan diri sendiri, dan dipakai untuk pemujaan terhadap roh-roh yang menentang Allah. Oleh karena itu, saudara, manusia yang setelah jatuh ke dalam dosa ini, Allah tidak meninggalkannya. Allah punya niat untuk memeliharanya. Ketika jatuh ke dalam dosa, secara fisik, secara jiwa, secara rohani merosot. Fisiknya terbatas, tidak lebih dari 100 tahun. Jarang kalau ada yang 100 tahun. Hanya Adam waktu itu mati umur 930 tahun. Setelah itu merosot. Siapa yang mau hidup lebih dari Adam? 930 tahun baru Adam mati. Jadi Adam masih melihat keturunannya sampai keturunan sekian hidup bersamaan dengan Adam. Tapi sekarang sudah merosot terus. Karena apa? Karena melawan Tuhan. Karena melawan Tuhan merosot. Kemudian kita lihat secara kejiwaan, psikologi. Waktu Tuhan datang meminta pertanggungjawaban kepada Hawa, kepada Adam. Adam, di manakah engkau?
Dia takut sama Tuhan. Dia bersembunyi. Tuhan, itu karena perempuan yang Tuhan berikan kepada saya sehingga jadinya begini. Dia menyalahkan Hawa, saudara. Adam ini menyalahkan Hawa. Sebenarnya Adam itu menyalahkan Tuhan, saudara. Karena Tuhan yang menciptakan Hawa dekat dengan Adam, menjadi penolong bagi Adam. Ketika dia sudah jatuh ke dalam dosa, ada konflik dalam rumahnya, konflik dalam persekutuannya, suami istri konflik. Jadi saudara, hati-hati kalau ada konflik di keluarga, saudara, ini perbuatannya iblis sebetulnya. Iblis datang menggoda, Hawa, kalau jangan lihat-lihat saja buah pohon itu, engkau petik saja, engkau makan saja. Oh tidak, Hawa masih bilang tidak. Tuhan bilang jangan makan. Kalau makan saya akan mati. Oh tidak. Ular bilang tidak. Kalau engkau makan, engkau akan menjadi sama seperti dia. Wah, lihat, karena ingin menjadi sama seperti Tuhan, menggeser kedudukan Tuhan sebagai pemerintah atas isi dunia ini, atas alam ini. Disitulah kejatuhan manusia. Jadi saudara, ketika kita angkuh, kita sombong lebih dari Tuhan, itu bahaya sekali. Kita angkuh, sombong lebih dari sesama kita, juga berbahaya sekali. Ini kita harus hati-hati. Ini kita pelajari cara iblis masuk untuk merusak hidup kita. Dia menggoda melalui Hawa. Hawa ada di samping Adam. Suami istri sepakat, nah, untuk nikmati buah terlarang. Akhirnya sama-sama sepakat untuk tidak setia. Sama-sama sepakat untuk tidak taat, untuk melawan Tuhan. Itulah kejatuhan. Akibat dari kejatuhan ini, semua ini menjadi runtuh, menjadi jatuh, kualitasnya menjadi jatuh, menjadi merosot. Ini secara rohani putus hubungan dengan Tuhan, mencari-cari Tuhan yang lain, ketemu Tuhan-Tuhan yang palsu. Secara kejiwaan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tidak ada damai sejahtera dalam pikiran, perasaan, dan hati nuraninya. Secara fisik merosot, dia terbatas usianya, akan mati dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Manusia jatuh. Ketika manusia jatuh, lihat, Allah yang datang mencarinya. Adam sudah jatuh, sudah bersembunyi, Tuhan datang. Adam, Adam, di manakah engkau? Artinya manusia yang rusak, manusia yang jatuh, tidak ada jalan lain kecuali mendengar panggilan Tuhan. Kita tidak cukup waktu saya baca ini, tapi saya baca ulang-ulang tadi pagi. Jadi Allah yang bertindak untuk mencari manusia yang berdosa. Manusia tidak bisa mencari Allah. Manusia sendiri tidak bisa menemukan Allah. Manusia sendiri tidak bisa membenarkan dirinya, tidak bisa memperbaiki hidupnya, kecuali inisiatif datang dari Allah. Ya. Allah yang datang. Ya. Allah mencari. Dia bertindak untuk datang menemui Adam. Allah memanggil, Adam, Adam. Nah sekarang saudara pernah mendengar panggilan Tuhan secara pribadi? Orang yang pernah mendengar panggilan Tuhan secara pribadi, menyentuh batinnya, orang itu tidak akan goyah. Itu pengalaman yang paling penting, yang sulit kita ceritakan kepada orang lain. Cara Tuhan memanggil tiap orang itu unik, saudara ya. Saya juga begitu dulu. Saya orang yang paling sibuk dulu, benar. Saya siap jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, karena saya mengejar impian saya, cita-cita saya. Saya sibuk, saudara. Saya bukan orang yang suka tidur-tiduran dari dulu, saudara, dari remaja. Saya paling sibuk, apa saja saya mau lakukan gitu. Tapi ketika ada pengalaman yang pribadi dengan Tuhan, saudara, wah, itu menjadi unik, saudara. Saya tidak tinggalkan apa yang pernah, yang ada di tangan saya, kemampuan saya, potensi-potensi yang ada di dalam diri saya sadar betul. Saya akhirnya, Tuhan pakailah hamba-Mu sesuai dengan rencana-Mu. Itu sebenarnya yang bisa kita lakukan. Ada banyak ya, panjang kalau saya cerita pengalaman saya diproses, dibentuk oleh Tuhan. Oh banyak sekali. Kemudian Allah memanggil, lalu Allah bertanya, Allah menghukum. Nah ini, Adam berbuat dosa, melanggar perintah Tuhan. Allah tidak biarkan
dosa dihukum, orangnya diselamatkan. Coba kalau Allah waktu Adam jatuh, langsung Tuhan datang hukum bunuh Adam. Kita tidak ada, saudara ya. Iya kan? Kalau kita tidak ada, berarti rencana Allah supaya manusia memenuhi bumi itu tidak tercapai. Berarti rencana Allah tidak berhenti dengan kejatuhan Adam. Rencana Allah itu panjang sekali. Adam jatuh, Adam harus dihukum. Allah sudah beri perintah, karena ketidaktaatan Adam, maka Adam harus menanggung akibat dari perbuatannya, melawan. Jadi setiap persoalan melawan perintah Tuhan pasti ada konsekuensinya. Amin. Ini kenyataan, saudara. Saudara silakan baca ulang-ulang itu. Allah menghukum. Adam dipanggil dihukum. Hawa juga dipanggil dihukum. Ketika melahirkan anak dia harus bersusah payah. Ular juga dihukum. Keturunannya juga bermasalah. Sehingga di Kejadian 3 ayat 15 kita, ini ayat penting yang kita harus baca. Untuk penyelesaian semua masalah manusia itu ini berpusat pada ini. Kejadian 3 ayat 15. Manusia jatuh pasal 3 mulai ayat 1 sampai ayat 14 itu, kemudian ayat 15 ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Oh ya, ini maksudnya Kejadian 3 ya, bukan 8, salah ini. Kejadian 3. Jadi Allah berjanji. Janji tentang siapa? Setelah semua dihukum, Allah berjanji, aku akan mengadakan perseteruan dengan engkau. Engkaunya di sini siapa? Ular. Dengan keturunanmu, pengikut-pengikutnya, dan keturunan perempuan. Siapa perempuan yang dimaksud itu? Ya, perempuan yang nanti arahnya kepada Maria, kepada Yesus Kristus yang Yesus Kristus yang dilahirkannya. Jadi ada permusuhan antara iblis dan antek-anteknya melawan Yesus Kristus atau melawan Allah. Itu puncaknya di mana? Di kayu salib. Setelah itu, orang yang percaya kepada Yesus punya kemampuan untuk melawan iblis. Itu sebabnya kita sekarang, saudara, tugas kita berat. Tugas kita berat karena kita harus membangun persekutuan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Amin. Jadi, saudara, kembali kita harus percaya bahwa iman kita adalah iman sejati yang dibangun di atas pengenalan akan Allah yang benar. Kita diberikan karunia, yaitu firman-Nya yang tertulis. Kita diberi juru selamat, yaitu Yesus Kristus, untuk memulihkan hidup kita. Jadi kita yang punya potensi-potensi ini sekarang, setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat, mari secara lahiriah fisik kita jaga, secara ini potensi rohani, intelek, kemampuan untuk memerintah, moral, kreativitas dan daya cipta kita, mari kita kembangkan. Ini sebenarnya sumber daya yang kita harus kembangkan, kita harus pulihkan supaya kita bisa hidup adil, makmur, benar dalam kasih Kristus di tengah dunia ini. Ini, saudara, apa yang dapat saya sampaikan. Ini hasil renungan saya selama ini yang saya hanya bisa kemas dalam pertemuan yang singkat 45 menit ini. Jadi mari, saudara, beri hidupmu kepada Tuhan. Beri hidupmu diatur oleh firman-Nya, dan bangun dirimu bersama-sama dengan Tuhan. Kita tahu bahwa kita adalah makhluk yang paling istimewa di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita jatuh dalam dosa, kita banyak kekurangannya. Untuk bangkit kembali, kita harus mau memberi diri dipimpin oleh Roh, supaya kita hidup berkenan kepada Allah sampai pada tujuan Allah dan memenuhi rencananya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci.
Haleluya. Maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, kami bangga memiliki Allah seperti Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Katakan kami bangga memiliki Allah seperti Yesus. Haleluya, miliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Katakan kami bangga, haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Mimbar saya kembalikan kepada Bapak Doni. Bapak Doni bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Nanti saudara Doni berdoa. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Luar biasa Tuhan. Firman-Mu hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali Tuhan Yesus. Ajari kami untuk lebih lagi mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Ajari kami untuk memahami Engkau lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Sadarkan kami bahwa kami hanya seorang pencipta Tuhan. Dan kami harus patuh dan taat atas Engkau Tuhan Yesus. Apapun yang kami lakukan Tuhan, ajari kami untuk mengandalkan Engkau. Ajari kami untuk bersandar kepada Engkau sepenuhnya Tuhan. Biarkan Engkau yang bertahta atas jiwa dan hati kami Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kami lakukan menjadi benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin hidup kami Tuhan untuk selalu berbuat baik, adil dan sejahtera untuk hidup kami, untuk mensejahterakan hidup kami sendiri Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Berikanlah kami intelektual yang kuat, pemahaman yang baik Tuhan Yesus, supaya kami menjadi pribadi yang lebih baik untuk hidup kami Tuhan Yesus, agar kami lebih lagi Tuhan mengenal Engkau dengan baik Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami, pimpin hati kami Tuhan Yesus, agar kami tidak melenceng jauh ke Engkau Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan, ingatkan kami jika kami melakukan kesalahan-kesalahan Tuhan. Biarkan Engkau yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih atas pemahaman tentang Engkau Tuhan Yesus. Ajari kami untuk lebih mengenal Engkau lebih baik lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini Tuhan Yesus. Hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari sebagai rasa syukur kita mau memberi persembahan untuk Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari
menit padahal sejam lebih. Tidak, sudah mau ngalang-ngalain saya waktunya, saudara. Kurang ya? Puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya memperhatikan khotbah Pak Daud, saya itu ingat Calvin. Calvin itu dalam bukunya Institutio itu mengatakan ada dua pengetahuan yang sangat penting bagi kita manusia. Yang pertama-tama adalah pengetahuan tentang Tuhan. Bapak Ibu mengenal Tuhan itu penting. Amin. Amin. Bapak Ibu kenal Yesus? Amin. Ya, penting saudara mengenal Yesus, sebab kalau tidak, kita tidak akan selamat. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu kalau kita mengenal Bapa yang benar dan mengenal Yesus yang diutus oleh Bapa. Jadi milikilah pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus. Dan tadi sudah disampaikan bahwa pengenalan akan Tuhan itu hanya melalui firman Tuhan. Makanya saudara, gembala itu, saya ini menggembalakan jemaat itu melalui pengajaran firman dan doa. Saya pernah khotbahkan di Kisah Rasul pasal yang ke-6, Petrus mengatakan, aku enggak mau kalau aku ini melalaikan tugasku dalam memberitakan firman dan doa. Karena firmanlah yang membebaskan dan memerdekakan kita. Karena firmanlah yang menuntun kita kepada Yesus yang benar. Firmanlah yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Makanya Bapak Ibu, sekalipun saya ini dikritik kalau khotbah lama, membosankan, terlalu teologis, saya nggak pernah bergoncang, saudara. Dan sekarang saya melihat buahnya. Saya melihat buahnya. Karena orang-orang yang bertumbuh di dalam firman pasti mengenal Tuhan dan beroleh persekutuan dengan Tuhan. Kan begitu ya. Jadi itulah tugas kami. Makanya ada orang yang bilang, kok iso Pak Doni sampai bertahan? Firman, saudara. Saya pun bertahan karena firman. Kalau saya nggak kenal firman, nggak kenal Tuhan, saya nggak akan bertahan sampai hari ini. Itu Calvin dan itu Alkitabiah. Dan Calvin berkata, pengetahuan yang kedua adalah mengenal diri sendiri. Jadi mengenal Tuhan dan mengenal diri sendiri itu nggak dapat dipisahkan. Kita tidak mungkin mengenal diri sendiri kalau kita tidak kenal Tuhan. Amin. Karena dialah peta dan teladan kita, kan begitu kan. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan mengenal diri sendiri, sebagaimana ditulis oleh Alkitab, artinya apa? Mengenal bahwa kita ini orang berdosa. Amin, saudara. Amin. Kita ini manusia celaka. Kita ini manusia binasa. Kita ini butuh juru selamat. Makanya kenapa kita percaya Yesus? Kita ini butuh Tuhan. Kita ini butuh persekutuan orang-orang percaya. Kita ini butuh bergereja. Kita ini butuh digembalakan. Jadi ibadah seperti minggu ini adalah cara Allah menggembalakan kita. Saya tahu yang datang ini butuh Tuhan. Kita ini butuh penggembalaan, kita ini butuh firman. Amin, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu digembalakan di sini dan merasa tergembalakan, ya setialah. Saya mohon doanya, saya besok ini akan ke Surabaya nganter Bu Soriton kontrol ke Penang. Jadi saya berangkat jam 9 pagi ke Surabaya, nginep semalam. Selasa kami terbang jam setengah 6. Jadi kami jam 2 harus sudah bangun pagi. Jam 3 sampai bandara, kemudian check in dan lain sebagainya. Sampai di Penang mungkin sekitar jam 10, jam 11. Kemudian kami menginap semalam. Rebo kontrol ke dokter saraf dan ke dokter mata, tolong doanya. Kemudian Kemis, ini kalau Tuhan kehendaki ya, nggak bisa congkak ini. Kemis kami akan kontrol ke dokter penyakit dalam. Kemudian Jumat kami balik ke Surabaya. Sabtu baru balik ke Jember. Jadi mohon didoakan supaya semuanya boleh berjalan lancar. Dan kalau saya sebentar ini langsung mau cepat-cepat pulang, bukan saya marah karena soal tadi, enggak, saya mau cepat marah karena istri saya udah bingung mau belanja nyiapin makanan GBC seminggu. Pokoknya kok mari kebaktian, blonjo, siap. Wah.
Saya kalau udah dia ngomong gitu harus siap, kalau tidak siap dia ngajak Andrew soalnya. Lek kowe gak gelem tak ajak Andrew nanti. Yo enggak, aku yo tak ajak aku wae saudara. Enak aja ngajak Andrew bojone isih sehat koyo ngene. Oh, macam-macam kon. Jadi nanti pulang ini mau beli nugget, mau beli apa supaya seminggu bisa di cover itu GBC. Tuhan Yesus memberkati, sama-sama berdiri. Amin. Amin Yesus. Amin Yesus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami, Engkau sudah menyelamatkan jiwa kami, dan Engkau menggembalakan kami selama kami hidup di atas muka bumi ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami supaya kami lebih lagi mengenal Engkau dan mengenal diri kami sendiri, bahwa kami orang berdosa, kami celaka, kami binasa, kami butuh Tuhan, kami butuh diselamatkan, kami butuh digembalakan, kami butuh berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Kami manusia lemah, kami tak berdaya, tetapi kami mau bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau hidup untuk memuliakan Tuhan. Kami mau berjalan dalam kebenaran, karena untuk itulah Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih, berkati jemaat semua dengan sehat, kuat, perlindungan, pembelaan, kecukupan dalam setiap kebutuhan. Sungguh Engkau gembala kami yang baik, takkan kekurangan kami. Engkau cukup bagi kami ya Tuhan. Engkau segala-galanya bagi kami. Engkaulah yang memelihara, Engkaulah yang menjaga kami. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Ajar kami tidak berharap pada manusia, tidak berharap kepada apapun juga. Kami hanya berharap kepada Tuhan yang adalah gembala agung segala domba yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat dalam rumah tangga mereka, hubungan suami istri, orang tua anak diberkati oleh Tuhan. Memberkati hubungan antara saudara bersaudara. Tuhan menolong mereka semua, memberkati kebutuhan hidup hari lepas hari dengan memberkati pekerjaan mereka, memberkati pendidikan, memberkati pelayanan. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Bapa, berkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami ada di sini karena panggilan Tuhan. Kami ada di sini karena kami mengasihi Tuhan. Kami ada di sini karena kami menjalankan misi Tuhan untuk pertumbuhan rohani dan untuk penjangkauan jiwa-jiwa. Di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, pemilu sudah berjalan dengan lancar. Kami menunggu hasil penghitungan real count. Kami berdoa supaya Indonesia tetap aman, tentram, damai. Siapapun presiden yang terpilih adalah dari Tuhan, dan kami dipanggil untuk mendoakan dan mendukung secara positif supaya di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati kota Jember, Kabupaten Jember. Berkatilah kecamatan Mali dan sekitarnya. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih,
kita pulang dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha kedatangan Tuhan kembali, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.